Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, riba adalah salah satu dosa besar yang dilarang dalam Islam. Keharaman riba tercantum dalam surah Al-Imran ayat 30 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Pengertian riba sendiri ialah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Praktik riba dapat merugikan orang lain, terlebih jika peminjam berhutang dan harus membayar dengan jumlah lebih dari yang dipinjam. Dan berikut ini ialah sejumlah bahaya yang ditimbulkan dari praktik riba. Yang pertama, pemutus perbuatan baik. Riba disebut sebagai pemutusan perbuatan baik di antara manusia. Hal ini disebabkan pada praktiknya riba menutup pintu peminjaman dengan cara baik dan membuka pintu peminjaman dengan bunga yang mana membebani fakir miskin. Praktik riba menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan serta kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai kerawanan dan krisis di tengah-tengah masyarakat, sebab kekayaan berputar di antara orang-orang tertentu saja. Dan yang kedua ialah dosanya diibaratkan berzina dengan ibu sendiri. Dalam buku Ada Apa Dengan Riba karya Ami Nurbaits, bahaya yang ditimbulkan riba adalah dosa yang besar. Saking besarnya, dosa riba bahkan diibaratkan seperti berzina dengan ibu sendiri. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, akan diganjar hukuman di alam kubur. Manusia yang memakan harta riba akan diganjar hukuman di alam kubur kelak. Nantinya mereka harus berenang di sungai yang penuh darah. Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpinya ketika beliau melihat orang-orang yang berenang di sungai darah. Kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu itu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat, mereka menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, akan mendapat ancaman masuk neraka. Hukuman setelah mendapat hisab bagi pemakan riba yaitu ancaman masuk neraka sebab telah melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang terakhir, hartanya tidak berkah. Bahaya riba lainnya yang didapat oleh para pelaku riba di dunia ialah hartanya tidak berkah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya,
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap dosa yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Menurut Ibnu Katsir, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan keseluruhan harta dari tangan pelaku riba, atau mengharamkan pemiliknya untuk mendapat keberkahan dari hartanya sehingga ia tidak dapat menikmatinya. Itulah tadi 5 bahaya praktik riba. Semoga kita dihindarkan dari kejelekan praktik riba. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.